pas ngelewatin perkebunan karet tuh Bang, itu tiba-tiba bayi ngerangkak Bang, nyebrang jalan. Besok siangnya itu kan saya bangun siang nih Bang, dapat kabar tuh ya heboh lah, ada berita penemuan mayat di perkebunan karet, sama yang nemunya itu orang yang suka sadap karet tuh Bang. Tiba-tiba makin kuat tuh suara bayi Bang. Kita saling nengok tuh Bang, jadi kita kan duduk begini, kita saling nengok begini, barengan lagi Bang, nengok ke belakang ke arah suara bayi itu Bang. Itu sekitar 2-3 meteran lah Bang. Ada sosok perempuan gendong bayi berdiri di situ Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan kali ini gue sudah mendatangkan seorang narasumber yang punya pengalaman dan ada tragedi besar yang terjadi di desa tempat ia tinggal. Dan ini kejadian terjadi di tahun 1999 yang cukup menggeparkan tentang ditemukannya sosok jenazah dan banyak keruntutan yang terjadi. Kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Bang Zul, kabar sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Bang Zul, kalau sekarang berprofesi sebagai apa sih Bang? Sekarang saya fokus di ojek online Bang ya. Oh, sekarang driver ojek online? Iya, driver ojek online. Nah, menyangkut cerita yang dialamin sama Bang Zul nih. Ini kejadian di tahun 1999 nih. Iya. Itu saat Bang Zul masih kurang lebihnya 2 tahunan saya lepas SMA. Oh. Ya masih suka nongkrong gitu Bang. Nongkrong. Dan Bang Zul emang asli tinggal di desa itu? Oh bukan, jadi saya tinggal di satu kampung yang semua warganya itu pendatang Bang. Oke. Bukan warga setempat gitu ya, pribumi itu. Jadi, ini di daerah Jawa Barat ya? Daerah Jawa Barat Bang. Oh, dan emang warga tempat desanya Bang Zul itu semuanya pendatang? Bukan desa, kampung Bang. Oh kampung itu? Desanya iya. Oh kalau desanya skop lebih gede ya? Iya. Ya. Di kampungnya Bang Zul itu, Bang Zul sebagai pendatang? Iya, jadi satu kampung itu semuanya lah boleh dibilang Bang, pendatang Bang. Bang Zul tinggal di situ emang dari kecil kah atau? Orang tua jadi kebetulan ya pegawai negeri lah ibaratnya. Jadi ada penugasan ke sana kan, jadi kita tinggal di ya hampir semua Bang, mayoritas pegawai negeri yang mendapatkan tugas di sana di satu perkampungan itu Bang. Oke, berarti emang lumayan banyak pegawai negeri yang ditugasin di sana, dan kampung itu emang rata-rata orang yang ditugasin dinas di sana ya. Iya. Oke, dan menyangkut dengan kasus dan tragedi yang dialamin sama Bang Zul ini nih, ini dialamin juga sama semua warga sekitar ya? Tentang penemuan jasad ini dan apa yang terjadi di sana, itu banyak yang ngalamin hal-hal mistisnya ya? Iya. Hal-hal horornya ya? Iya. Dan mungkin kita tahan dulu ya Bang? Iya. Dan buat teman-teman yang penasaran gimana yang dialamin sama Bang Zul dan warga sekitar, kalian tonton sampai habis, jangan di skip. Dan sepanjang video ini juga akan ada talk yang digambarin nih Bang sama timnya Narasi Misteri tentang sosok apa yang dilihat sama Bang Zul atau warga sekitar di sana. Dan teman-teman juga yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri, DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Zul kali ini, karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang Zul, kejadian yang Bang Zul alamin dengan tragedi itu sama warga sekitar gimana Bang? Jadi waktu itu tahun 1999 nih Bang. Kurang lebih baru 2 tahunan lah saya lepas dari SMA. Jadi saya itu keadaannya nganggur ya. Jadi kegiatan saya sehari-hari cuma nongkrong, begadang, tiap malam kayak gitu. Saya tinggal di satu kampung kecil
ya kurang lebih sekitar 40-50 kepala keluarga lah dalam satu RT gitu, di salah satu kecamatan di Provinsi Jawa Barat lah. Kalau pada saat ini setelah pemekaran jadi perbatasan dengan Provinsi Banten, Bang. Oke. Semua warga di kampung saya tinggal ini boleh dibilang pendatang semua, Bang. Dari macam-macam provinsi lah. Mayoritas berprofesi pegawai negeri, Bang. Ya meskipun ya ada selebihnya ada karyawan swasta dan anggota TNI. Kebetulan markas Koramil wilayah itu ada di kampung saya itu, Bang. Oke. Nah, kampung saya yang saya tinggalin ini diapit 2 kampung besar, Bang. 2 kampung besar, kiri kanannya itu kampung besar, kampungnya warga setempat itu, warga pribumi ya. Tapi jaraknya itu lumayan berjarak gitu ya, dibatasi kebun atau pepohonan itu sekitar 200-300 meter lah ke kampung besar itu, kiri kanan itu. Kembali ke kegiatan saya yang tiap malam nongkrong nih, Bang. Jadi tiap malam tuh kita nongkrong di satu, apa ya kalau dibilangnya, pos gitu ya, pos kamling itulah. Kita biasa sebutnya pos monyet gitu, Bang. Ya itu sekitar 100 meteran lah dari markas Koramil itu. 50 apa 100 meter lah. Kita nongkrong. Ya kita main kartu lah ibaratnya, main kartu tapi bukan judi gitu, Bang, bukan. Jadi kalau misalkan ada yang ini sebatas hukuman aja, kalau ada yang kocok kartu atau yang kalah gitu digantungin gitu, batu baterai bekas itu, Bang, batu baterai besar yang bekas itu digantungin, telinganya itu digantung kayak gitu aja, nggak sampai ini. Main kartu buat teman begadang lah ya. Iya, selama kita nongkrong itu ada yang main gitar lah kayak gitu, Bang. Nah, pada suatu malam nih saat kita nongkrong, ada salah satu tetangga kita nih nyamperin kita, datengin kita itu, Bang. Namanya Pak Sukarja, ejanya Sukarja. Jadi kita biasa panggil itu Pak Jai. Pak Jai itu nyamperin kita bawa motor Honda Win, nyamperin kita, terus dia ngeliat kita lagi nongkrong gitu, bilang, mana nih dorongannya, kayak gitu kan. Pak Jai ini dia profesinya itu pemborong atau mandor gitu, bangunan gitu, Bang. Nah, dia punya anak buah tukang-tukang gitu, tukang-tukang bangunan itu banyak. Habis itu beli dia bilang gitu, malu-maluin komandan aja dia bilang gitu, kayak gitu. Terus akhirnya dia ngeluarin uang. Nah pada saat itu kita kebingungan, Bang. Jadi ya warung di kampung kita tuh cuma ada 2 nih, Bang. Warung tuh cuma ada 2. Yang satu warung itu kalau tutup tuh jam maghrib lah, jam 6-an gitu dia tutup. Tapi kalau malam ada yang mau belanja kita ketok tuh dia nggak mau ngelayanin lah. Nah yang satu lagi itu kalau tutup sekitar jam 8-an lah, habis isya gitu. Tapi kalau malam kita ketuk dia mau ngelayanin tuh, Bang. Kayak kita jam 10 atau jam 11-an kita mau belanja rokok atau apa gitu kan, kita ketuk, dan itu nggak jauh dari tempat kita nongkrong. Sementara si warung yang bisa kita ketuk itu udah beberapa hari ini nggak buka, Bang. Ya kita nggak kehilangan akal ibaratnya. Satu teman pulang ngambil motor orang tuanya, motor dinas gitu, motor plat merah gitu, Bang. Ya kalau kita sebut tuh motor Udin ya, urusan dinas gitu. Oke. Plat merah Suzuki A100, Bang. Berangkatlah 2 orang dari kita tuh belanja ke kampung tetangga itu, kampung sebelah. Nah pada saat mereka berdua jalan nih, kita jadi ngomongin warungnya yang tutup ini, warung kita sebutnya warung Bu El ya, Bang ya. Warung yang beberapa hari udah tutup ini, yang kalau malam kita belanja tuh dia selalu ngelayanin lah, mau bukain. Ya itu awalnya sih ada teman yang bilang begini, kemarin saya ketemu Pak El gitu, nanya tuh sama Pak El, ibu kemana Pak, beberapa hari warungnya tutup gitu, warungnya nggak buka-buka kayak gitu. Terus jawabnya Pak El,
lagi pulang kampung gitu bang. Nah dari situ ada tuh teman yang nyautin juga, pulang kampung dari mana loh, dia bilang gitu. Kemarin habis maghrib gue kan duduk sama nyokap gue tuh di depan rumah, ada Bu El lewat, dia bilang gitu. Malah nyokap gue nyapa, dari mana Bu El gitu kan. Terus kata Bu El, habis keliling-keliling Bu, dia bilang gitu. Terus ada lagi yang nyaut tuh bang, teman yang lain. Kemarin nyokap gue juga cerita malam-malam Bu El ke rumah mau ngasih nawarin biji karet, dia bilang seplastik gitu, ke sekantong plastik, dia bilang nawarin biji karet, katanya kalau mau kali aja mau di apa sih, di dage, dia bilang gitu. Jadi dage itu istilahnya makanan orang sana gitu bang, makanan orang ya warga daerah sekitar sana. Nah karena nggak tahu cara masaknya, nggak mau tuh, nggak diterima lah ibaratnya. Ada lagi tuh yang nyaut tuh bang, biji karet, dia bilang gitu. Lah kemarin nyokap gua katanya ada yang ngetok-ngetok pintu, yang ngetok pintu, dibuka nggak ada orang, tapi ada biji karet di plastik, dia bilang itu di depan pintu. Ya nyokap gua pikir punya gua, dia bilang. Terus akhirnya dibuang tuh biji karetnya gitu kata teman saya tuh. Terus ada lagi yang nyautin tuh bang, anaknya Pak RT. Kalau anak Pak RT bilang gini, kemarin ke rumah gua, dia bilang katanya mau masukin anaknya yang di kampung ke daftar kartu keluarga, mau didaftarin askes, dia bilang gitu. Jadi gini bang, apa sih Bu El ini boleh dibilang pengantin baru bang ya? Ya sekitar 2 tahunan mungkin lah, soalnya anak yang kecilnya ini baru 1 tahun umurnya. Tapi bukan pernikahan yang pertama gitu bang, jadi janda lah ibaratnya. Kawin sama Pak El sekarang ini, dia udah punya anak 1 tapi ditinggal di kampungnya gitu bang. Di kampungnya itu ya entah sama bapaknya atau kakek neneknya kita nggak tahu ya. Cuma waktu itu cerita teman saya itu dia mau daftarin anaknya yang di kampung itu, mau daftarin masukin daftar kartu keluarga katanya gitu. Nah terus teman saya bilang, tapi gue ngeliat Bu El beda banget, dia bilang gitu. Beda gimana teman-teman gitu. Kalau ngomong kayak bengok gitu, gimana sih bang? Bengok tuh jadi ke samping gitu mulutnya, terus mukanya juga pucet, matanya celong bahasa ininya apa sih ya? Cekung itu kayak orang kurang tidur lah bang ya. Orang tidur gitu. Ya nggak lama datang tuh bang ini teman yang belanja tuh, datang teman yang belanja, kita udahan tuh ngomongin Bu El tuh, ya kita fokus ke jajanan lah bang ya. Nah baru Pak J ini ngomong bang, kalau dia itu mau minta tolong diantar ke kampung, salah satu kampung lah di sana ya, mau ngasih tahu anak buahnya kalau besok pagi tuh harus berangkat, ada kerjaan proyek yang harus dikerjain lah ibaratnya gitu bang. Anak-anak tahu tuh bang, kampung tersebut tuh ada di mana gitu bang. Jadi kampung tersebut tuh paling pojok, terus jaraknya itu ya kurang lebih 7-10 km dari kampung kita ini. Terus rute yang dilewatin juga perkebunan karet gitu bang. Ya udah otomatis sih jalanannya gelap ya, jalan aspal cuma kan nggak bagus, itu banyak lubang lah segala macem. Anak-anak bilang siapa sih dangerous journey apa gitu pada waktu itu. Akhirnya kita saling tunjuk gitu, gimana sih bang? Lu aja, dia aja kayak gitu. Nah sialnya saya nih bang, waktu itu saya nggak lagi ngapa-ngapain ibaratnya, nggak lagi main kartu lah, nggak lagi main gitar lagi ibaratnya. Ya anak-anak sih alasan ada yang gue lagi cekin lagi apa gitu kan. Akhirnya pada nunjuk saya tuh, pada kompak nunjuk saya. Nah saya nolak anak-anak susah bang ya. Ngebantah anak-anak tuh susah, sama Pak Jai juga saya nggak enak. Akhirnya ya udahlah, pikirlah saya yang nganter Pak Jai ini. Nah karena motor Pak Jai itu kan roda depannya itu kempes tuh bang, akhirnya kita pakai motor yang Udin ini, yang apa Suzuki A100 motor dinas ini. Jalan saya yang bawa tuh bang, saya yang di depan, Pak Jai yang dibonceng. Pas ngelewatin perkebunan karet tuh bang, itu penglihatan saya nih bang ya, awalnya penglihatan saya tiba-tiba bayi ngerangkak nyebrang jalan. Kan jalannya nggak terlalu lebar ya, jalan perkebunan ya, kurang lebih 2 meter lebih lah, 2 meteran lah paling. Itu jalan ngerangkak gitu, saya ngerem mendadak bang. Motor kopling ya waktu itu, harusnya kan ditekan kopling mesin tuh
masih hidup ya, tapi ini nggak bang, mati bang. Kita rem berikut kopling kan harusnya mesin tetap ini, karena penerangan kan dari lampu motor aja bang, jalan kan gelap, penerangan cuma dari lampu motor aja, tapi ini mesin mati. Mesin mati, saya kaget ngelihat ada bayi ngerangkak gitu bang, ngerangkak nyebrang, saya kaget, saya ngerem mendadak, mesin mati kan otomatis lampu motor pun mati, gelap tuh. Saya kaget, saya bilang Allahu Akbar gitu kan. Terus Pak Jai sempat tanya sih waktu itu, kenapa Jo? Saya nggak jawab bang, saya langsung selah lagi tuh motor, alhamdulillah nyala lagi, terang lagi lampunya, itu udah nggak ada bang, bayi yang ngerangkak gitu. Saya langsung gas. Nah Pak Jai nanya lagi, kenapa tadi gitu? Ya, saya kalau saya mau jujur gitu bang, ada bayi lewat, takutnya ngada-ngada gitu bang ya, takutnya ngada-ngada. Akhirnya saya bohong lah boleh dibilang ya, dia bilang itu Pak musang lewat, saya bilang gitu, musang nyebrang, saya bilang gitu. Terus dia bilang ngagetin aja gitu. Kata Pak Jai, udah tuh jalan lah, sampailah ke perkampungan yang dituju itu bang, perkampungan anak buahnya Pak Jai itu. Cuma sebentar sih, cuma ngasih tahu besok berangkat. Nah, itu saya nggak mau bang di depan. Akhirnya saya minta gantian sama Pak Jai ya, Pak saya dibonceng lah gitu kan. Saya masih ini ya sama bayi yang nyebrang itu. Masih trauma lah ya. Iya, kaget aja bang, nggak ada bayi nyebrang atau hilang gitu kan. Akhirnya Pak Jai yang di depan. Nah, sampailah lagi di perkebunan karet bang. Tiba-tiba motor masih mati mesin bang. Yang nggak tahu kenapa ya, motor mati mesin. Kita pikir kan minyaknya habis bang, apa sih bensinnya habis gitu kan. Kita gini ada bunyi, karena penasaran. Pak Jai itu kan ngerokoknya pakai apa sih, Jipo gitu bang. Jadi dia nyalain Jipo buat penerangan lah ibaratnya. Nyalain Jipo, kita buka tangki mesinnya, minyak banyak bang, bensin tuh banyak. Di sela-sela nggak mau, coba digejluk, kalau istilahnya tuh digejluk tuh apa sih ya, didorong terus masukin gigi tuh bang. Kita dorong, nggak mau juga bang, nggak mau juga. Penasaran kita, berhenti, coba periksa businya, kita periksa businya kata Pak Jai. Udah akhirnya dibuka tuh busi. Nah, itu mulai tuh bang kedengeran suara bayi nangis gitu. Tapi awalnya samar gitu bang, awalnya pelan, makin kuat itu makin keras gitu ya, makin kencang itu suaranya, makin kedengeran. Pak Jai nengok saya itu karena dengar suara itu ya. Terus saya bilang, iya Pak, kayak suara bayi gitu kan. Ya udah nafsi aja, dia bilang gitu kan. Masing-masing aja ya Pak, bacaan ya, baca aja dia bilang. Akhirnya udah tuh kita coba selah lagi, tetap nggak nyala bang. Gak mau hidup lah itu motor. Ya udah coba kita gejluk aja. Akhirnya ganti-gantian ngejuk, suara bayi itu tetap bang, tetap kedengeran gitu ya. Tetap ya, meskipun kadang kuat suaranya, kadang hilang gitu, apa sih suara bayi itu. Nah, selama kita ngegejluk motor tuh kan kita ganti-gantian ya. Di balik pepohonan karet itu bang kayak ada orang yang ngikutin, tapi di balik pohon gitu. Perasaan kita aja waktu itu ya, kayak ada yang ngikutin. Jadi kita jalan tuh kayak ada, kan pohon karet kan berjejer begini bang. Jadi terus nah, akhirnya apa aja gini, capek juga, istirahat dulu dah. Udah Pak, istirahat, kita ngerokok dulu kata Pak aja. Kita standarin motor, standar 2 waktu itu. Kita tuh ngadepnya ke motor, punggung kita tuh ngebelakangin kebun karet itu bang. Jadi kita ngadepnya ke arah motor. Nah dari situ suara bayi tuh ya masih sih kadang redup, kadang ini. Kata Pak Jai, udah nggak usah dipikirin, ngerokok aja dulu, kita capek, dia bilang gitu kan, dorong motor nggak mau nyala gitu kan. Tiba-tiba makin kuat tuh suara bayi bang. Suara bayi makin kuat. Kita saling nengok tuh bang. Jadi kita kan duduk begini, kita saling nengok begini, barengan lagi bang, nengok ke belakang ke arah apa suara bayi itu bang. Itu sekitar 2-3 meteran lah bang. Ada sosok perempuan gendong bayi berdiri di situ bang. Yang kita lihat orang yang kita kenal lagi bang, yaitu yang punya warung itu bang. Yang punya warung yang tutup itu, yang beberapa hari itu tutup, Ibu El itu saya bukan main bang.
Di pikiran saya udah nggak ada lain, ini bukan Bu El tapi makhluk gitulah. Di pikiran saya udah ke situ aja, Bang. Tapi ya saya salutnya sama Pak Jay ya. Ya waktu itu saya masih muda ya, masih ya sekitar 19-20 tahun lah umuran saya. Kalau Pak Jay mungkin seumur saya sekarang pada saat itu. Dia tenang, Bang. Udah tenang dulu, tenang. Baca-bacaan aja dia bilang. Diajak ngobrol, Bang, sama dia. Itu jujur, Bang, saya sampai nggak terasa celana basah, Bang. Celana saya nggak terasa ngompol lah ya, ibaratnya ngompol. Itu Pak Jay itu saya ingat itu bilang begini, Bu El ngapain di sini, dia bilang gitu. Itu Bu El itu cuma senyum, ngangguk, geleng gitu, Bang. Mau ikut bareng pulang, ayo gitu. Itu malah diajak ngobrol sama Pak Jay, Bang. Saya salutnya sama Pak Jay itu sih. Dia cuma nepuk saya gitu, bacaan gitu aja. Kalau mau ikut pulang, ayo bareng, kata Pak Jay. Terus kalau nggak mau ya udah kita pulang duluan ya gitu, Bang, kata Pak Jay. Terus Bu El itu geleng, ngangguk, geleng gitu, jawabnya cuma begitu aja. Nah pas Pak Jay ngomong kita pulang duluan ya, Bu, dia bilang gitu. Itu baru tuh Bu El ngomong, Bang. Bejakeun aing di dieu, dia bilang gitu, Bang. Istilah bahasa Indonesia tuh kasih tahu gua di sini gitu, Bang. Nah habis itu dia balik badan masuk ke dalam itu, ke perkebunan karet itu kan alang-alangnya tinggi, Bang. Alang-alang kebun karet itu ya ada yang sepaha lah, pokoknya kaki mah nggak kelihatan, Bang. Jadi seatas ini aja ke atas sambil gendong bayinya itu jalan ke dalam apa? Kan makin gelap ke dalam, makin nggak kelihatan. Itu udah langsung, udah naik motor, udah bisa pulang, kita balik dia bilang gitu kan. Kita selah motor, alhamdulillah, Bang. Itu kita selah motor, nyala, Bang, motor. Langsung nyala? Nyala, Bang. Nyala, kita langsung gas, Bang, pulang. Nah, sampailah kan kita ke tongkrongan nih, ke pos monyet ini. Anak-anak kan masih pada ngumpul. Itu saya diketawain, Bang. Yang diketawainnya karena ngelihat celana basah, Bang. Kenapa lu ngumpul kencing di sana? Saya bilang, lu gila lu ngetawain gua baru kejadian ini. Akhirnya saya cerita tuh, Bang, di teman-teman itu kan. Kalau nggak percaya tanya aja Pak Jay, Bang. Pak Jay juga cerita kan. Wah, yang bener lu bohong lu. Nah, pada saat itu ada piket dari Koramil itu kan nggak jauh ya, Bang. Koramil itu ada di situ pada waktu kita berangkat kan belum ada ya. Itu sekitar ya 2:30-an lah pulang tuh. Dia orang bercanda juga sih, Bang, yang tentara Koramil yang lagi piket itu, dia orang bercanda juga. Gue tiap kunjungan desa, dia bilang nggak pernah ketemu apa-apa lu, bohong lu, dia bilang gitu kan. Pokoknya beneran Pak, ini saya sampai ngompol, saya bilang gitu kan. Akhirnya ya sekitar jam 3 lah, kita bubaran lah, emang biasanya bubaran jam 3 ya. Nah itu Pak tentara yang piket itu manggil saya sama Pak Jay gitu. Itu beneran, dia bilang gitu. Beneran, Pak, dia bilang gitu. Ya bohong kali, coba anterin saya ke sana, dia bilang gitu kan. Terus kata Pak Jay, lo nggak bisa sama Pak, besok saya pagi harus berangkat, dia bilang, bawa anak-anak, dia bilang gitu kan. Nah lo Jul, dia bilang, ya, saya bisa aja Pak, tapi siang kan saya tidur. Padahal saya dalam hati cuma alasan aja, Bang, saya nggak mau lah ya ininya, Bang. Tapi karena alasan aja saya bilang, ya, saya paling bisa sih Pak, tapi saya kan paginya tidur, saya bilang gitu, bangun juga suka siang, dia bilang, ya udah sebisanya lo aja, mau habis duhur kayak, dia bilang gitu. Akhirnya habis duhur lah, ini saya main, Bang, ke Koramil. Emang biasa tempat nongkrong kita kan di situ kan, di pos itu. Ada tuh tentara piket itu, ayo lo kesana lo. Saya bilang, ini beneran apa ya, ngajak ke sana gitu. Ayo Pak, saya bilang, awalnya bercanda sih, Bang. Ayo Pak, saya bilang gitu kan. Ayo, dia bilang gitu, pakai motor itu ya, inventarisnya dia itu. Jalanlah kita ke sana. Kemana lu? Gue tiap kunjungan aja nggak pernah ketemu apa-apa. Kunjungan desa, maksudnya kan dia kan apa semacam babinsa gitu, Bang. Kunjungan desa nggak pernah ketemu apa-apa. Di mana? Dia bilang, bener Pak. Tapi kan saya nggak ingat, Bang, di mana persisnya apa penampakan Bu El itu ya. Yang malam gelap lah, saya nggak ingat ya. Pas mogok istirahat itu? Iya, pas mogok istirahat itu. Saya nggak ingat di mana. Saya bilang, tak dulu Pak, saya juga nggak ingat, orang kan panjang, Bang, perkebunan karet itu kan panjang jalan. Nah pas itu kalau ada angin kayak kecium bau gitu, Bang, bau nggak enak lah, bau busuk gitu ya. Waduh, ini kayaknya ini nih bau.
Itu saya langsung, Pak baliklah Pak, banyak alasan lah saya waktu itu. Saya mau ada acara lah, mau ini. Lu bohong aja lu, ayo udah. Akhirnya pulang tuh, balik pulang tuh saya sama dia tuh. Balik pulang, udah tuh, ya malamnya biasa lagi kita nongkrong lagi Bang. Pas besok siangnya itu kan saya bangun siang nih Bang. Dapat kabar tuh, ya heboh lah. Ada berita penemuan mayat di perkebunan karet, sama yang nemunya itu orang yang suka sadap karet tuh Bang, yang sudah suka sadap karet gitu. Itu maksudnya panen karet gitu, sadap karet. Kalau sadap karet kan emang dia ditaruh gitu Bang, jadi habis dikulitin gitu ya, dikulitin terus dan kayak semacam mangkuk gitu, dia taruh gitu berapa malam gitu kan. Karetnya itu sampai penuh di mangkok baru dia ambil gitu kan. Ya kayak gitu. Nah itu ya beritanya penemuan mayat di perkebunan karet sama si penyadap karet itu Bang. Nah malamnya kita balik lagi nongkrong seperti biasa. Nah itu kita menerka-nerka tuh Bang, jangan-jangan Bu Elo, karena kan kejadian saya sama Pak Jai itu kan di perkebunan karet juga Bang. Nah beritanya kan anak bayi sama ibunya gitu penemuan mayatnya itu. Nah selang 2 hari 3 harian lah, saya kurang ingat waktu itu baru keidentifikasi lah ibaratnya Bang ya, kalau mayat tersebut itu jenazahnya Bu El Bang. Bu El yang punya warung itu, yang beberapa hari warungnya tutup. Nah itu kaget Bang, kita satu kampung itu ya kaget aja. Informasi dari si suaminya kan waktu teman saya tanya itu kan pulang kampung Bang. Pulang kampung, akhirnya Bu El ya, kalau saya ceritain ya ada ketahuannya sih, katanya identitasnya itu ketahuan dari pakaiannya Bang, karena mungkin kalau jenazah sudah rusak Bang ya. Karena jenazah kan udah beberapa hari, pastinya namanya jenazah udah rusak. Habis itu ya si suaminya ya mungkin jadi saksi atau apalah, yang jelas dibawa pihak berwajib lah Bang ya, si suaminya. Dan gitu kita libur tuh nongkrong Bang, semenjak tahu beritanya itu bahwa jenazah itu Bu El, kita nggak ada yang nongkrong tuh Bang. Seminggu ada kali Bang tuh nggak ada yang nongkrong. Setelah ya kurang lebih seminggu, berita lagi Bang, bahwasanya si pelakunya itu ternyata ya suaminya sendiri itu Bang. Waduh. Pak El itu. Ya kita percaya nggak percaya, tapi ya memang begitu Bang yang terjadi. Beritanya itu pelakunya yaitu ya entah memang dia pelakunya langsung atau dia dalangnya. Beritanya yang jelas pelakunya itu Pak El Bang. Nah habis itu kita karena udah lama nongkrong, ada semingguan ya kan, biasa nongkrong nggak betah juga Bang. Akhirnya kita nongkrong lagi tuh. Terus ada salah satu teman, pas kita nongkrong nih ada salah satu teman yang dia pulang berlibur. Dia jadi gini Bang, ini teman saya ini dia kuliah di Semarang nih. Pada saat itu dia pulang kampung lah, ibaratnya pulang kampung, mau ikut nongkrong. Dia kan nggak tahu Bang kalau Bu El itu udah nggak ada Bang. Dia mau jalan ke pos, ke tempat pos monyet kita nongkrong itu, ngelewatin kan warung Bu El itu Bang. Nah itu dia belanja Bang. Dia belanja, katanya ada Bu El lagi di warungnya, emang kalau malam kan tutup ya, cuma kan ada Bu Elnya di warung. Dia belanja tuh Bang, beli kacang, pokoknya beli jajanan lah. Maksud dia kan tuh buat kita nongkrong, buat teman-teman nongkrong di situ. Dia belanja di Bu El itu. Nah, nyampe lah ke Mas, lu jajan di mana gitu, anak-anak tanya. Nah itu Bu El dia bilang gitu. Lu nggak tahu emang gitu kan, Bu El itu udah nggak ada gitu. Dia juga kaget Bang. Nah, terus ini makanan, tapi bener Bang, itu makanan tuh bener. Kacangnya bener, bukan bohongan gitu ya. Ya kita nggak ada yang mau makan juga Bang. Serius, iya Bang. Wah ini udah tuh anak-anak mulai tuh, sebagian ada yang mau nongkrong, sebagian ada yang nggak keluar tuh Bang, nggak ada keluar rumah. Ya itu ada kejadian itu, jangan-jangan ya gitulah, apa sih namanya, gentayangan ya apa gitu pikirannya gitu. Tapi ya sebagian masih ada yang nongkrong.
Nah, besok siang, sore ya. Jadi kebiasaan warga ibu-ibu warga di sana itu Bang, kalau ada arisan tuh. Kalau ada arisan misalkan bulan ini saya yang dapat, besok tuh di rumah saya arisannya gitu ngumpulnya itu Bang. Nah, pada saat itu di rumah saya Bang, kebetulan bulan kemarin tuh ibu saya yang dapat. Jadi bulan ini pada saat itu di rumah saya Bang, ngumpul. Jadi ruang tamu tuh dikosongin ya, jadi ibu-ibu tuh pada duduk arisan gitu. Nah itu kan bahas Bu El Bang, karena Bu El kan ikut juga arisan tuh Bang. Sore-sore tuh Bang, sore. Tiba-tiba nih ada beberapa orang dari ibu-ibu itu ngelihat Bu El duduk di pintu Bang. Jadi di lubang pintu. Kita kan ibu-ibu keliling begini ya. Ada Bu El di lubang pintu Bang. Itu si ibu itu ada yang jerit, ada yang teriak apa segala macam, kaget kita Bang. Bu El, tapi sekejap mata lah ibaratnya hilang, nggak ada gitu Bang. Kita yang karena nggak semua ngelihat ya. Tapi banyak yang melihat. Ya beberapa orang ada, mungkin 3-4 orang ada Bang. Soalnya yang teriak itu sekitar segitu orang, sekitar yang teriak itu Bu El gitu Bang. Akhirnya ya sepakat kita warga ya kirim doa itu apa sih, tahlil sama-sama satu kampung itu tahlil kirim doa buat Bu El almarhum itu Bang. Ya alhamdulillah sih dari setelah kirim doa lah ibaratnya ya sampai saat ini ya karena setelah itu saya juga keluar kampung itu ya nyari kerja lah, nggak tahu lagi berita selanjutnya itu nggak ada kejadian ya semacam teman saya yang belanja di warung itu enggak. Yang jelas ya ingat aja kita kalau belanja malam jam 11 malam atau apa kita ketok tuh Bu El tuh mau ngelayanin itu. Ya, itu yang masih keinget ya. Iya. Orangnya juga apa ya dibilangnya, kalau kita bilang gandeng Bang. Anak-anak bilang tuh gandeng, cerewet ya kalau ini mah. Jadi bercanda iya, terus apa? Orangnya rame lah ya. Rame gitu Bang. Jadi berisik lah gitu Bang. Kayak gitu yang kita ingat sih Bu El tuh di situ. Cuma kita nggak tahu ya nasibnya seperti itu ya. Dan si Bu El ini di saat menghilang sampai ditemukan sama jasadnya atau ditemukan sama Bang Zul deh di hutan itu berapa hari setelah Bu El nggak pernah kelihatan di rumahnya? Kalau hitungan persisnya nggak tahu sih Bang ya, tapi yang jelas semingguan ada. Seminggu ada Bang. Seminggu ada tuh warung itu tutup ya. Seminggu ada Bang. Okay. Tapi kalau hitungan harinya 5-6 hari itu saya nggak paham ya, nggak ingat lah. Jadi kurang lebih semingguan lah dia nggak ada ya. Warungnya ada. tutup itu ya. Warungnya tutup. Sampai akhirnya Bang Jul nyari kebutuhan pun keluar tuh ya, keluar desa nih karena kalau udah malam nggak ada warung atau apa selain Bu El itu ya. Iya, yang bisa diketuk Bang lah, yang bisa diketuk warungnya itu cuma Bu El. Kalau orang satu lagi kan nggak mau, dia nggak mau ngelayanin. Oke, berarti kalau di saat Bang Jul ngelihat sosok itu dan besokannya nyamperin sama Babinsa tadi, itu sebenarnya nggak tahu titik persisnya di mana, cuman yang bikin Bang Jul pengen udah pulang aja gara-gara nyium bau. Iya. Bau bangke itu ya. Iya Bang. Jadi kalau ada angin nih, kayak cium apa bau gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya enggak Bang. Itu saya udah berpikiran ya udah kayak nggak bener nih kayak kejadian, apalagi baru tadi malam Bang kejadian saya penampakan itu kan di situ. Dan Babinsanya saat setelah besoknya heboh ada penemuan jasad itu, Babinsanya gimana Bang? Soalnya kan dengan laporan yang diterima dari Bang Jul kan, ini Babinsa melihat ada sosok yang dilihat nih Bang Jul sama Pak Jai ini nih. Nah, habis itu kan Bang Jul nyamperin ke titik itu sama si Babinsa kan. Iya. Besokannya persis ditemukan mayat. Nah, Babinsanya itu gimana? Ya saya nggak ketemu lagi sama Babinsa, bukan nggak ketemu ya nggak mau konfirmasi lah. Cuma kan mungkin sesuai tugasnya mereka ya selaku aparat mungkin ya mengurusi kasus itu saya juga nggak tahu ya kalau Babinsa itu lanjutnya ini ngubungin saya juga enggak gitu kan. Karena memang kalaupun dibilang saya saksi, enggak Bang, saya nggak saksi, saya nggak menemukan mayat. Yeah. Saya kan cuma dikasih penampakan Bu El di situ gitu kan. Kalau menemukan mayat kan bukan saya yang sadap karet itu Bang. Yang nemuinnya ya. Iya. Makanya saya ya bagusnya ya bukan saya yang menemukan mayat atau apa gitu kan. Karena
hanya sebatas ditampakkan wujud aja. Ya. Gitu. Kalau saya yang menemukan, mungkin saya terlibat juga Bang dalam kasus Ikut itu. ngurus jadi saksi ya. Ya minimal jadi saksi mungkin lah ya. Ini kan kalaupun jadi saksi, yang saya saksiin apa, saya nggak ngeliat ini. Masa saya bilang ketemu makhluk itu Susah juga mungkin untuk jadi bahan sih ya kalau itu ya. Dan setelah kejadian itu ditemukan mayat, Pak L-nya itu masih tinggal di situ. Masih ada di rumahnya. Sebelum teridentifikasi mah ada Bang. Oke. Ya 2 hari itulah, 2 harian setelah penemuan mayat di kebun karet ada Bang. Nah setelah teridentifikasi ya dibawa ke berwajib itu Bang. Diproses lah ibaratnya. Mungkin awalnya jadi saksi atau apa saya nggak tahu ya. Pada akhirnya ya beritanya ya pelakunya Pak L itu, si suaminya itu. Dan dikasih hukuman sesuai aturan? Iya, jalani hukuman ya. Dan rumah itu pun kosong Bang. Kosong berarti dari Pak L ini ditangkap, itu rumah itu udah kosong. Iya. Sampai temen Bang Jul yang pulang dari luar kota tadi datang, berarti rumah itu emang udah kosong. Iya. Gak ada siapa-siapa di rumah itu. Jadi warungnya pun gini Bang. Jadi posisi warung tuh nggak satu dinding sama rumah Bang. Jadi ini rumah pekarangan nih Bang. Nah baru warungnya kan kecil gitu ya. Di tepi jalan gitu, tepi jalan. Jadi nggak satu dinding dengan rumah. Oke, rumahnya di belakang si warung itu. Di depan Bang. Jadi rumah pekarangan warung gitu. Baru jalan raya yang kita, bukan jalan raya, jalan kampung lah yang biasa kita lewatin gitu Bang. Jadi sebenarnya kalaupun ke warung itu ngetoknya pun kalau lagi tutup sebenarnya ngetok rumah ya. Ngetok ke rumah baru dia keluar ke warung gitu. Nggak langsung ngetok pintu rumah itu warung yang enggak. Berarti temennya Bang Jul yang jajan di saat rumah itu udah kosong ngetoknya tetap ngetok rumah? Nggak ngetok Bang, di kebetulan lewat ada Bu L di warung Bang. Emang lagi ada Bu L-nya ada di warung? Ada Bu L di warung, nah dia berpikir sekalian beli jajanan buat teman-teman nih gitu. Dia beli lagi tuh, warungnya tutup Bang, cuma ada Bu L di warung itu. Jadi kebetulan lewat, dia belanja Bang gitu, bukan warungnya buka atau dia ngetok-ngetok rumah. Enggak ya, emang pas ada sosoknya Bu pas L. ada Bu L, makanya buktinya ada sih Bang, jajanan itu ada, cuma kita nggak ada yang berani makan. Dan itu asli Bang, bukan ya macam cerita bohong gitu ya, bukan kerikil atau apa, bukan, kacang Bang. Ya barangnya beneran barang. Dan belinya kebenaran Bu L, cuman harusnya Bu L itu udah nggak ada di saat itu. Iya emang udah nggak ada, makanya kita aneh. Dia emang belum tahu Bang, karena dia baru pulang ya. Dia nggak tahu kalau Bu L itu udah nggak ada. Dia mau nongkrong, lewatin warungnya, ketemu Bu L, dia belanja. Gitu. Itu cerita yang... Berarti Bu L ini kan ngasih isyarat sebenarnya ke Bang Jul sama ke Pak Jai ya? Sebenarnya Pak Jai bilang ini, waktu saya kan terus terang sama Pak Jai. Pak Jai sebenarnya itu bukan musang ya. Saya bilang bukan musang, tapi bayi Pak L Pak Jai Bang, yang merangkak itu bayi. Dia bilang, lah kenapa nggak ngomong lah? Saya kalau ngomong tadi kira saya bohong, saya bilang ngada-ngada gitu kan. Ya, saya bilang ayah musang, saya bilang gitu. Terus dia bilang iya sebenarnya ban motor depan kempes aja itu udah isyarat, dia bilang kita nggak dibolehin, kata dia. Iya. Nggak dibolehin jalan sebenarnya itu, motor ban depan dia itu kempes itu Bang. Kan waktu dia datang kan nggak apa-apa itu roda motor Bang. Pas kita mau belanja ban motor kempes, sampai akhirnya teman ngambil motor orang tuanya itu. Dan Pak Jai seberani itu saat itu ya untuk itu Bang, salutnya. Mungkin ya saya waktu itu masih ya umur 19-20 tahunan lah, baru 2 tahunan lepas sekolah. Nah kalau Pak Jai mungkin seumuran saya sekarang lah, udah 40-an lah. Ya itu salutnya di situ Bang. Nah, dan mungkin agamanya juga udah kuat lah ya. Kuat lah boleh dibilang. Tenang Bang, saya ngeliatnya juga tenang. Sepanik itu Bang Jul saat itu ya? Saya mau sampai kencing di celana, nggak berasa itu celana tuh basah itu. Ya saya yakin itu bukan Bu L Bang. Di kebun karet tengah malam, masa sih Bu L ada di situ kan? Apalagi saya sebelumnya ngeliat bayi ngerangkak gitu kan, udah pikiran saya udah pasti nih makhluk kejadian. Dan di tengah hutan karet juga ya. Masih ada kejadian-kejadian janggal yang terjadi yang berhubungan dengan Bu L ini nggak Bang saat itu? Ya alhamdulillah sih, setelah kita satu kampung bikin acara kirim doa bersama gitu ya buat Bu L, nggak dengar sih Bang. Nggak dengar ada ya seperti teman saya atau seperti ibu-ibu arisan itu, alhamdulillah nggak dengar. Sampai saya keluar kampung nyari kerja lah ibaratnya. Enggak.
Terakhir di arisan itu ya yang hebohin warga karena warga lagi ngumpul ya. Lagi ngumpul bahas Bu El itu juga karena Bu El kan ikut arisan. Dia masih nungguin arisannya keluar juga berarti. Bisa jadi lah. Bisa jadi juga itu dia. Siapa tahu dia keluar namanya. Ini kejadian tahun 1999 ya? 9 kurang lebih Bang. Soalnya saya lepas sekolah SMA tuh 97 Bang. Iya 2 tahun setelah itu ya. Iya. Dan abis itu setelah kejadian ini nggak lama Bang Jul juga keluar dari daerah itu ya? Iya, saya keluar nyari kerja. Jadi ya nggak ada kelanjutan lagi juga, nggak ada heboh-heboh di kampung situ juga ya? Iya, nggak mengikuti lah, nggak mengikuti beritanya lah Bang. Waduh, ya kita doain aja lah almarhum yang diceritain sama almarhumah nih, tenang di sana lah dengan apapun kejadian-kejadian janggal yang saat itu dialami sama Bang Jul ya. Waduh, Bang Jul, makasih ya udah mau ceritain pengalaman yang satu ini. Dan Bang Jul ada mungkin ada yang bisa di-share ke teman-teman Instagram atau apa yang bisa di-share? Ada nggak? Nggak ada kalau Instagram. Ada. Oke deh kalau gitu. Dan teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar nih gimana yang dialamin sama Bang Jul saat itu, dan ini hal yang lumayan janggal, dan kalau ya udah pasti kalau hal-hal janggal kayak gini di kampung pun berita ini cepet meluas ya, udah pasti ya, dengan minimnya penerangan, keadaan sepi kampung gitu-gitu ya. Ya warganya juga masih guyup, masih banyak ngobrol, jadi pasti hal-hal yang kayak gini juga cepet tersebarnya gitu. Dan dari kemarin juga emang banyak narasumber di Narasi Misteri yang punya pengalaman tentang hal-hal yang seperti ini Bang, terutama di desa ya. Jadi emang kalau ada hal kayak gini udah pasti heboh, udah pasti geger gitu. Dan teman-teman bisa tulis di kolom komentar gimana pengalaman yang dialamin sama Bang Jul. Bang Jul sekali lagi makasih banyak ya udah mau ceritain. Sama-sama. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah kalau gitu gue Randy Mulya pamit, ngewakilin Bang Jul pamit. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin,